lagi anak-anak. Pertama-tama izinkan Ibu mengaturkan pangastungkara panganjali umat Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembahasan soal listrik statis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, Ibu ingin recall tentang hukum Coulomb. Jadi, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali mengenai konsep dari hukum Coulomb. Jadi, hukum Coulomb ini sebenarnya intinya mengkaji tentang interaksi beberapa muatan yang berada atau terpisah pada jarak tertentu. Jadi, hukum Coulomb ini membahas tentang gaya yang dialami oleh benda bermuatan akibat pengaruh benda bermuatan lainnya, yang nantinya gayanya ini bisa tarik-menarik ataupun tolak-menolak tergantung jenis muatan yang berinteraksi. Jika muatan yang berinteraksi adalah sejenis, maka muatannya, maksud Ibu, maka gaya yang dialami akan tolak-menolak. Tapi jika muatannya berbeda jenis, maka gaya yang dialami masing-masing muatan adalah tarik-menarik. Nah, berapakah besar gaya yang dialami setiap muatan? Itu besarnya adalah sama dengan K, yaitu konstanta atau tetapan Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, kemudian dikali dengan muatan pertama dikali dengan muatan yang kedua, kemudian dibagi dengan kuadrat jarak pisah antar kedua muatan. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa gaya atau force itu adalah besaran vektor. Jadi, karena besaran vektor, jikalau nanti ada lebih dari satu buah gaya dan harus dicari resultannya atau penjumlahannya, maka kalian tidak bisa melakukan penjumlahannya dengan operasi matematika biasa, kalian tambahkan. Tapi tidak bisa seperti itu. Kalian harus pertimbangkan arah dari setiap gaya itu, karena arah menentukan resultannya. Jadi kalian, Ibu recall kembali tentang konsep penjumlahan vektor yang menggunakan rumus resultan vektor. Nanti akan muncul di pembahasan soal. Next, kita langsung saja masuk ke contoh soal pertama. Jadi soal pertama itu ada gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Jika muatan min Q diletakkan antara A dan B, maka di posisi manakah min Q berada agar gaya Coulomb yang dialaminya bernilai 0? Nah, jadi di gambar ada dua muatan, yaitu muatan A dan muatan B. Yang keduanya adalah muatan positif. Yang A yaitu plus Q, yang B yaitu plus 4Q. Nah, kedua muatan ini terpisah sejauh 9 cm. Kemudian ada muatan baru yaitu min Q diletakkan di tengah-tengahnya antara A dan B. Tapi pertanyaannya adalah di posisi manakah kira-kira muatan min Q harus diletakkan? Apakah pas di tengah-tengah atau lebih dekat dengan si A atau lebih dekat dengan si B, agar gaya total yang dialami si min Q itu nanti bernilai 0. Next, kita langsung saja menuju pembahasannya. Nah, pembahasan soalnya kita gambar ulang. Jadi ada muatan A, ada muatan B, kemudian kita letakkan muatan min Q secara sembarang di tengah-tengah. Kemudian kita gambarkan diagram gaya yang bekerja di muatan min Q. Karena kedua muatan A dan B adalah positif dan muatan yang baru adalah min atau negatif, maka gaya yang dialami min Q akibat si A dan akibat si B itu adalah tarik-menarik. Dengan demikian, pada muatan min Q yang ini, dia mengalami gaya akibat muatan A ke arah A karena tarik-menarik. Kemudian gaya yang dia alami akibat B sama, itu tarik-menarik, sehingga arah vektornya menuju B. Jadi seperti inilah diagram gaya dari FA dan FB di muatan min Q. Nah, sekarang jarak antara A dan B adalah 9, maka kita bisa asumsikan jarak dari muatan A ke min Q adalah X,
kemudian dari min Q ke 4Q adalah 9 min X. Jadi 9 min X itu sama dengan ini. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan jika kasusnya agar min Q bernilai 0 gaya total yang dialaminya? Jadi dari pernyataan itu kita tahu bahwa total gaya bernilai 0. Dalam bahasa matematis di fisikanya, sigma F sama dengan 0. Jadi total gaya di min Q adalah bernilai 0. Ibu tulis FB min FA, Ibu asumsikan yang ini yang positif, karena kalau di koordinat ke kanan yang positif, ke kiri yang negatif, itu hanya identitas saja. Jadi FB min FA sama dengan 0, otomatis FB nilainya pasti sama dengan FA. FB itu K Q B kali Q per RB kuadrat, kemudian FA itu K Q A kali Q per RA kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang perhitungan hukum Coulomb, tanda plus ataupun min di muatan itu tidak masuk ke dalam rumus gaya Coulomb. Tanda plus dan min itu hanya untuk menentukan jenis gaya yang terjadi, apakah tolak menolak atau tarik menarik. Tapi untuk keperhitungan cukup nilainya saja. Kemudian sekarang karena sama-sama mengandung K, kita coret K-nya, kemudian masukkan QB dan QA nilainya. Kemudian di sini karena sama-sama ada variabel Q kiri dan kanan, kita bisa coret. Nah, sisa ini untuk RB, jarak si B terhadap muatan si minus Q itu sama dengan 9 min X. Ingat, jaraknya harus dikuadratkan. Begitu juga dengan jarak si A terhadap minus Q sebesar X dikuadratkan. Nah, sekarang untuk menyederhanakan persamaan ini, kita tidak perlu kali silang. Cukup dengan mengakarkan kedua persamaan kiri dan kanan. Yang ini menjadi 4/9 min X kuadrat, yang ini menjadi 1/X kuadrat. Akar ini menjadi 2/9 min X, akar ini menjadi 1/X. Nah, sekarang baru kita kali silang, jadinya 2X sama dengan 9 min X, 3X sama dengan 9, dan ketemulah X sama dengan 3cm. Nah, artinya muatan min Q berada sejauh 3cm dari muatan A, karena di sini posisi X. Atau bisa juga muatan min Q berada di 9 min 3 atau 6cm dari muatan B. Jadi begitu. Next, ada contoh soal yang kedua untuk hukum Coulomb. Terdapat susunan 3 buah muatan, yaitu A, B, dan C membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Jika gaya tarik-menarik antar muatan A dan B sama besar dengan gaya tarik-menarik antar muatan A dan C yang besarnya 5F, tentukan resultan gaya pada muatan A. Oke, jadi ini gambarnya. Jadi di sini siku-sikunya di A, kemudian gaya yang dialami oleh A akibat B yaitu FAB, dan gaya yang dialami si A akibat C yaitu FAC, katanya nilainya sama sebesar 5F. Maka berapakah resultan gaya yang dialami si A? Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi besar gaya yang dialami oleh si A totalnya adalah kita lakukan penjumlahan kedua gaya ini seperti yang Ibu sampaikan tadi. Gaya adalah besaran vektor, maka dari itu untuk penjumlahannya kita gunakan rumus penjumlahan vektor, di mana resultannya itu sama dengan kuadrat besaran vektor yang pertama ditambah kuadrat besaran vektor yang kedua ditambah 2 kali besaran pertama dikali besaran kedua cos theta, di mana theta adalah sudut apit antara besaran pertama dengan besaran kedua. Oke, kita masuk saja langsung. Total gaya yang bekerja di A sama dengan akar FAB kuadrat, di mana FAB sama dengan FAC ya. Jadi ini masih simbol, ditambah 2 FAB FAC cos 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudut antara FAB dan FAC adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah,
Perlu kita ketahui cos 90 derajat itu adalah 0, otomatis ruas ini akan bernilai 0. Maka dari itu formula ini akan menjadi formula Pythagoras bentuknya, yaitu FA sama dengan FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. Jadi kita ketahui memang segitiga siku-siku itu kan bentuknya seperti ini, ada siku-sikunya, otomatis ada rumus Pythagoras. Jadi perlu kalian ketahui formula Pythagoras ini sebenarnya asalnya dari penjumlahan vektor. Nah, sekarang tinggal dimasukin 5F kuadrat ditambah 5F kuadrat sama dengan 25F kuadrat ditambah 25F kuadrat, jadinya 50F kuadrat. Kita coba sederhanakan akarnya sehingga menghasilkan 5F akar 2. Jadi nilai dari resultan vektor gaya yang dialami si muatan A ini adalah sebesar 5F akar 2. Oke, semoga kalian paham. Jadi kalau misalnya masih agak-agak bingung, silahkan diulang kembali, tonton videonya sampai mengerti. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke konsep berikutnya. Oke, yang berikutnya ada kuat medan listrik. Jadi Ibu recall kembali, jadi kuat medan listrik itu apa? Kuat medan listrik itu adalah nilai atau seberapa besar medan listrik yang berada pada suatu titik tertentu. Nah, sekarang medan itu apa? Jadi medan itu adalah daerah. Jadi kalau ngomongin medan listrik berarti suatu daerah, misalnya di sini ya, berarti daerah ini suatu daerah yang dipengaruhi oleh muatan yang berada di sekitarnya. Itulah yang namanya medan. Seberapa besar atau seberapa kuat medannya disebut dengan kuat medan listrik. Disimbolkan dengan E, jadi besarnya E ini sama dengan tetapan Coulomb, yaitu K dikali muatan yang mempengaruhi area atau daerah tersebut dibagi kuadrat jarak dari muatan ke titik yang kalian ingin tahu berapa kuat medannya di sana. Nah, contoh soal. Dua partikel masing-masing bermuatan, yaitu Ka 1 mikrocoulomb, Kb 3 mikrocoulomb, diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Besar kuat medan listrik tepat di tengah-tengah Ka dan Kb adalah, oke, gambarnya seperti ini. Ada muatan A, ada muatan B, kemudian ada suatu titik yang tepat di tengah-tengah. Berapakah kuat medan listrik yang dialami? Jadi kalau kita gambarkan si muatan A ini bermuatan positif, si muatan B juga bermuatan positif. Maka dari itu perlu kalian ingat kembali, kalau muatannya positif, arah garis medannya itu adalah menjauhi muatan atau keluar. Sedangkan kalau muatannya negatif, arah garis kuat medan listriknya adalah menuju atau mendekati muatan tersebut. Jadi kalau misal titiknya kayak begini, di sini posisinya berarti akan positif. Kalau positif kan menjauh, berarti dari sini menjauh ke situ arahnya. Nah, begitu juga B, karena dia positif menjauhi dia, berarti kalau posisinya di sini menjauhi B, berarti arahnya ke situ. Jadi ini EA, ini EB. Nah, pembahasan soal jadi begini, karena dia berada di tengah-tengah, maka jarak dari A ke titik adalah 2 cm, dari titik ke B juga 2 cm. Jadi jaraknya sama. Kemudian muatannya tadi yang satuannya mikrocoulomb kita ubah menjadi coulomb. Nah, sekarang untuk mengetahui total kuat medan listrik yang berada di titik ini, kita lihat gambar garis vektor kuat medan listriknya. Ini gambar vektornya, ternyata vektor EA dan vektor EB ini berlawanan arah. Kalau di dalam vektor jika berlawanan arah, maka resultannya adalah selisih, kan begitu ya. Jadi kalau kita anggap yang ke kanan positif, berarti yang ke kiri negatif, berarti EA min EB. Tinggal masukin aja rumusnya, kaki A per RA kuadrat min kaki B per RB kuadrat
dimasukin, karena R-nya sama, K-nya sama, tinggal sisa QA QB di dalam kurung, masukkan angkanya, kemudian sederhanakan sampai kalian ketemu hasil minus 4,5 kali 10 pangkat min 7 Newton Coulomb. Jadi nilainya adalah 4,5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Tanda minus ini adalah sebuah identitas untuk arah dari vektor itu sendiri. Jadi karena negatif, tadi kan kita kesepakatannya negatif adalah ke kiri, positif adalah ke kanan. Jadi total kuat medan dari titik di sini itu bernilai 4,5 kali 10 pangkat 7 yang arahnya ke kiri karena negatif. Jadi lebih kuat yang ke kiri daripada yang ke kanan, makanya resultannya ke kiri. Nah, satu lagi contoh soal tentang kuat medan listrik. Jadi kalian perhatikan gambar. Di sini ada dua muatan A dan B, keduanya muatannya plus, satuannya sudah SI yaitu Coulomb. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa kuat medan listrik pada titik C. Jadi kalau soal yang tadi kita ingin tahu kuat medan listrik di tengah-tengah antar dua muatan. Tapi sekarang kita pengen tahu berapa kuat medan listrik yang ada di luar antara dua muatan itu, misalnya titik C. Nah, jarak A dan B adalah 2 meter, jarak B ke C adalah 1 meter. Oke, kita bahas sekarang. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi A positif, B positif di titik C, ingat kalau positif dia menjauhi muatan itu sendiri, berarti arahnya tidak menuju tapi menjauh. Jadi ini EA-nya menjauhi si A, kemudian juga menjauhi si B. Jadi EA dan EB sama-sama ke arah kanan. Nah, sekarang karena kita bicara tentang vektor, EA dan EB searah. Berarti total atau resultan kuat medan yang dialami di titik ini ya adalah penjumlahan biasa plus karena searah. Jadi sama-sama positif, tinggal dijumlahin aja. Gunakan rumus kaki per R kuadratnya, masukin angkanya sampai ketemu hasil 3,1 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Jadi segitulah kuat medan di titik ini. Nah, jadi sudah ada dua contoh soal pembahasan tentang gaya Coulomb, kemudian juga ada dua contoh soal plus pembahasan tentang kuat medan listrik. Jadi berikutnya kita masuk ke feedback session. Nah, dari tadi Ibu sudah ngomel banyak hal tentang materi, kuat medan, listrik, dan gaya Coulomb. Jadi sekarang kita masuk ke feedback session. Aktivitas yang dituntut sekarang adalah berfokus kepada siswa. Jadi kalian sekarang Ibu sajikan ada 4 soal tentang materi yang tadi. Silakan kalian simak, nanti Ibu minta kalian coba soalnya sendiri. Silakan dicoba di buku latihan, buat dengan rapi. Nanti kalau sudah selesai boleh juga kalian komen di kolom komentar ya, ramaikan. Silahkan. Kemudian kalau misalnya videonya terlalu cepat, silahkan nanti untuk lihat soal kalian pause dulu. Nah, ini soal nomor 1 tentang gaya Coulomb. Kemudian ada soal nomor 2 masih tentang gaya Coulomb juga. Di sini ada 3 muatan. Oke, kalian lihat ada 3 muatan, ini membentuk segitiga siku-siku ya. Kemudian soal berikutnya, nah ini sudah masuk ke kuat medan listrik ya. Jadi soal nomor 3 sudah masuk ke kuat medan listrik, kemudian divariasiin posisi-posisinya menggunakan koordinat. Nah, terakhir ada soal juga tentang kuat medan listrik, tapi yang ditanya bukan kuat medan listriknya, tapi yang ditanya adalah perbandingan besar muatan satu dengan muatan yang kedua. Nah, silahkan bekerja, pahami materinya, ikuti pembelajarannya dengan baik, semoga bermanfaat. Selamat belajar, dan Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata Ibu selama menjelaskan materi ini. Jadi Ibu tutup pembelajaran ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.